Kalau kamu sudah sampai Pokhara dan mau naik trek ke Annapurna Circuit, ada beberapa tips yang mau saya share selama berada di Nepal. Ini yang pertama adalah masalah izin. Mereka punya 2 izin, Teams Tracker Information Management System, dan satu lagi adalah izin kamu mau trekking di mana. Jadi harus punya 2. Teams itu sama seperti paspor, dan satu lagi seperti visa. Kamu mau ke tempat mana, kamu harus izin itu. Problemnya ketika kamu sampai di Kathmandu, kamu datang ke tourism board dan akan bikin itu, mereka tidak pernah menawarkan satu lagi. Seperti kamu datang ke sana untuk bikin Teams, saya bikin izin Teams, oke, kamu selesai di loket ini. Tapi kalau kamu tidak pernah minta untuk membuat yang satu lagi, mereka tidak pernah menawarkannya. Mereka hanya diam aja. Jadi sampai sana mintalah 2 izin ini. Kalau kamu lupa, no problem, kamu bisa bikin lagi di Pokhara di sini, tapi harganya mungkin sedikit lebih mahal. Tips yang kedua adalah tas, bag. Standar kamu harus punya boot dan kamu punya ransel. Itu yang harus kamu bawa sampai ke Nepal sini. Tapi no problem, kamu nggak perlu bawa down jacket seperti ini atau sleeping bag. Kamu bisa rental itu. Kamu bisa rental di Kathmandu, down jacket dan sleeping bag thermal. Karena ketika kamu sudah berjalan ke atas ke sana, semakin tinggi kamu jalan, akan semakin dingin. Di pagi hari ketika kamu bangun, cuacanya bisa mencapai 3 derajat. Ketika kamu sudah sampai ke Annapurna, ABC, bisa minus negatif 10 di luar. Jadi kamu harus bawa down jacket dan sleeping bag thermal. Bawalah seringkas mungkin ransel. Kenapa? Semakin banyak kamu membawa, semakin berat jalan kamu. Perjalanannya cukup berat, 7-8 jam. Jadi make sure ransel yang kamu bawa adalah benar-benar barang yang kamu butuhkan. Yang saya bawa kemarin adalah 1 sleeping bag yang saya sewa, down jacket seperti yang saya pakai, sangat ringan tapi cukup hangat. Dan yang kedua, kamu cukup membawa 2 pasang baju. Pertama, baju yang kamu pakai sehari-hari untuk trekking, kamu nggak perlu peduli kamu memakai baju yang bau itu setiap hari. Toh karena setiap hari kamu tidak akan pernah bertemu orang yang sama, kamu melalui jalan yang berbeda, tidak akan ada yang pernah tahu kamu bau atau baju kamu bau. Dan yang kedua adalah kamu harus membawa 1 pasang baju tidur. Baju ketika kamu tidur. Jadi di hari pertama kamu memakai baju khusus trekking yang ini, dan di malam kamu pakai tidur. Seperti ini. Itu akan jauh-jauh membuat tas kamu lebih ringan. Kalau kamu bawa tas banyak dan sudah tiba di Pokhara, no problem. Kamu tinggal di hotelnya dan mereka biasanya punya luggage room. Kamu bisa titip beberapa barang kamu di dalam situ, dan kamu benar-benar bawa untuk 8 hari itu pakaian yang kamu bawa. Oke, tips yang ketiga yang perlu kamu bawa selama di perjalanan di Pokhara. Kamu nggak perlu khawatir namanya air mineral. Di sana selalu ada tempat-tempat pengisian air mineral. Mereka punya air mineral yang fresh dari gunung, the best. Kalau kamu lihat di bungkus botol air mineral berasal dari sumber mata air, mereka lah sumber mata airnya. Jadi kamu tidak perlu membeli. Kamu cukup bawa 1 botol, isi ulang. Yang kedua, dari hari pertama sampai hari menuju ke puncak, ke tujuan kamu, semakin tinggi desa yang kamu lalui, harga makanannya semakin mahal. No problem, mungkin average dalam sehari kamu hanya akan menghabiskan Rp200.000. Sudah termasuk menginap, makan siang, makan malam, dan sarapan. Desa yang agak bawah, kamu hanya mungkin menghabiskan hanya 100.000. Tapi ketika kamu mulai naik sampai di ABC, kamu akan menghabiskan 250.000 untuk 1 malam. Ya average 200.000 per hari. Jadi kalau kamu merencanakan trips untuk 8 hari, kamu persiapkan 8 kali 200.000 untuk biaya hidup kamu. Tips nomor 4, kamu tidak perlu banyak membawa barang-barang konsumsi seperti makanan karena kamu khawatir kelaparan. Ketika kamu menginap di sebuah desa dan akan melanjutkan perjalanannya, dan kamu akan melewati makan siang kamu mau lanjut terus karena mau menghemat waktu, no problem. Kamu beli pisang ke penduduk lokal, harganya 2.500 per buah. Kamu bisa beli 4, 10.000, dan itu pisang sangat bermanfaat untuk trekking kamu. Kamu bisa makan, cukup berenergi, dan kamu bisa buang kulitnya kemanapun karena itu organik. Kamu tidak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana membuang kemasannya. Dan yang kelima, tips, kalau kamu trekking, kamu menyukai marijuana dan hasis, di sana adalah tempatnya. Di sana adalah tempat mereka menanam, dataran tinggi tempat menanam.
sama seperti harga makanan, semakin tinggi kamu desa yang akan kamu kunjungi, semakin mahal. Jadi sebaiknya kalau kamu ingin mencarinya, mampirlah di perhentian di desa pertama atau desa kedua. Ajak ngobrol orang lokal, minta kepada mereka, mereka punya. Itu adalah hasil panen terbaik dari tanah mereka. Tidak mahal, mereka menjualnya per batang, 5 atau 7 dolar per batang. Kamu nikmati di malam hari sebelum kamu tidur. Ketika kamu turun, kamu akan lebih cepat daripada naik. Dan ingat, di hari pertama kamu akan merasa sangat lelah setelah 6 jam berjalan. Hari kedua juga akan lelah, tapi dari hari ke hari kamu akan menjadi semakin baik. Akan menjadi semakin kuat dan akan semakin panjang jarak tempuh yang bisa kamu tempuh. Mungkin di hari pertama kamu hanya bisa mencapai 6 jam untuk dari satu desa ke desa lain. Hari kedua, tapi di hari ketiga dan keempat kamu bisa turun langsung dari puncak ABC Annapurna Base Camp sampai ke pertengahan hanya dalam waktu 1 hari. Kamu bisa menurun itu dalam waktu 2 hari. Sangat cepat. Dan tips terakhir, buat kamu yang malas setelah kamu turun dari Annapurna Base Camp, stop di Landruk, istirahat di Landruk. Dari Landruk menuju tempat terdekat menuju Pokhara, Pedi, itu bisa memakan waktu 1 hari perjalanan. Tapi kalau kamu di Landruk, kamu bisa mencari jeep. Kamu bisa menghemat 1 hari perjalanan kamu menginap dengan menggunakan jeep. Ongkos 10 dolar atau 100 ribu kamu bisa langsung sampai ke Pokhara. Tidak perlu sewa taksi. Kalau kamu ke Pedi, jalan kaki menghabiskan waktu 1 hari, kamu sampai di sana dan kamu harus mencari kendaraan. Tapi tidak dengan 100, kamu bisa langsung sampai ke Pokhara. Oke, enjoy your trip. Dan nikmati Annapurna Circuit. Take your time, enjoy your holiday.